Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara lana jibi isanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamna wa iza aradta fight wa iza aradta fight wa i- wa iza aradta fight fitnata qaum fatawaffana ghairu maftun. Allahumma inni as'alu Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Afwan, ini lagi sibuk nyari sapi. Jadi kebut-kebutan. Afwan. Insyaallah dimudahkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah yang sudah menganugerahkan kita pada pagi hari ini kembali dengan amalan harian seorang muslim, kitabiyah, dan setelah sekian purnama kita tidak berjumpa dengan guru kita yang kita sayangi, Ustadz Agus Hendra. Alhamdulillah Allah hadirkan beliau lagi di masjid kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita, memperbaiki agama kita, menjadikan orang-orang yang mukhlas, takwa, dan dianugerahkan hidayah husnul khotimah pada akhirnya, dan diselamatkan dari azab Allah di akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam curahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mempelajari dan mengamalkan sunnah dan tetap berjamaah dalam agama tauhid Allah yang sempurna ini. Sebelum kita mulai kajian, mohon izin Bapak Ibu yang membawa mobile phone harap di silent. Kemudian bagi yang membawa kendaraan mungkin nanti parkirannya harap disejajarkan saja di satu sisi biar memudahkan warga. Kemudian insya Allah nanti tergantung kondisi Ustadz, kita setelah taklim mungkin ada tanya jawab ya Ustaz. Baik, tafadhol Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menuntut ilmu. Dan semoga ini menjadi sebuah pahala haji. Sebagaimana saya sering sebutkan, man qada ilal masjid, orang yang datang ke masjid untuk mengajarkan yu'allimal khair, mengajarkan kebaikan atau untuk belajar kebaikan, maka pahalanya seperti haji. Semoga Allah berikan kita pahala haji, walaupun mungkin Bapak Ibu tahun ini tidak berangkat haji. Dan juga mudah-mudahan ini jadi satu sebab selalu datangnya hidayah. Karena gak mungkin hidayah datang begitu saja tanpa kita terus mempelajari bagaimana caranya untuk hidayah ini terus datang kepada kita. Maka kita setiap hari berdoa ihdinas
Shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Baik, kita masuk kepada poin 8, Ibu ya. Dari kitab amalan harian seorang muslim. Kenapa kita butuh kitab ini? Karena kita butuh panduan. Ya, butuh panduan sehari-hari ngapain aja. Kalau ibu mau yang komplit, ada buku namanya Amalan Sunnah Setahun. Itu gede, tebel, udah diterjemah. Itu karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Apa judulnya, Bu? Amalan Sunnah Setahun. Ibu ngapain aja setahun ada di situ. Nah, kalau ini edisi lightnya. Ini edisi ringkas. Amalan-amalan harian seorang muslim. Karena min alamati a'radillah 'alal 'abdi ayyaj'ala suglahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba ketika seorang hamba itu banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Ngeri ya? Ngeri. Jangankan maksiat. Gara-gara amal yang tidak bermanfaat aja Allah bisa berpaling. Apalagi kalau ada orang yang bermaksiat. Oleh karena itu, kita lanjutkan pembahasan amalan harian ini. Apalagi kita mau masuk ke tanggal 1 sampai 1 Zulhijjah nanti, ya. Tentunya butuh amalan-amalan yang benar. Nah, poin ke-8. Ini baca. Kang, itu mic-nya. Ini antum pegang satu. Ini apa? Ini yang baca beliau, nanti Dani tambahannya. Akang dulu. Untuk niat untuk Bismillah. Niat untuk bangun malam ketika hendak tidur, kemudian bangun untuk sholat malam dan membangunkan istri atau suaminya, serta berdoa seraya mohon ampun kepada Allah. cek. Kita habis Ramadan ini ya mungkin ada yang kena futur ya Bu ya. Apa futur itu? Lemah setelah semangat. Makanya sekarang kita diingetin lagi, di antara amalan harian yang bagus kita kerjakan adalah sholat malam. Nah, sholat malam ini ada adab-adabnya. Maka insya Allah kalau ibu bapak tahu adab-adab sholat malam, insya Allah akan mudah bangunnya. Nah, di antara adab sholat malam adalah niat dulu. Niat mau bangun. Coba kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail fa ghalabathu 'ainahu atas yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumahu sadaqatan 'inda rabbih sadaqatan ali min rabbih." Kalau saya hafalnya, man ata firasyahu yanwi ayyakuma yusalli minal lail fa ghalabatu 'ainahu astasbaha kutibat mana wa ma kana naumu sadaqatun 'inda rabbih. Boleh lanjut artinya, Kang? Barang siapa? Akang? Barang siapa mendatangi tempat tidurnya atau tidur dengan niat agar dapat melakukan salat di malam hari, lalu matanya mengalahkannya, tidak bangun hingga subuh, maka dituliskan baginya pahala yang ia niatkan dan tidurnya menjadi sedekah baginya dan dari Robnya. Pentingnya ya. Pentingnya apa? Sebelum tidur niat. Niat ngapain? Niat pengen salat malam. Tapi niat di sini dibarengi dengan kesungguhan. Ngasih tahu istri, ngasih tahu suami. Jangan cuma niat doang. Ya, pasang beker. Kalau perlu alarmnya yang alarm monster. Tuh saya punya tuh alarm monster tuh. Itu ayam kecekek, kucing, ya, wah itu luar biasa ngeri. Ya, sampai saking pengen tahajudnya saya pernah ngerekam suara saya sendiri.
Lalu saya bilang begini, Gus, bangun Gus. Ingat mati Gus. Ingat mati, bangun. Yang bangun istri saya ketakutan. Apa itu? Matiin gitu dia. Ya. Orang-orang dulu saking pengen tahajudnya. Sampai mereka itu, ini don't try at home ya, jangan. Bikin kuburan depan, bikin kuburan gak ada orangnya. Paham gak Bu? Jadi bikin kuburan, taruh nisannya. Tulis nama ibu misalnya, Heri, ya Eri, ya, 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 nggak mungkin contohnya udah tua, ya, ya. Jadi coba orang kalau dibikin begitu kan jadi apa? Jadi takut, jadi termotivasi, ya. Jadi kembali lagi, orang-orang dulu sangat senang sholat malam sampai-sampai mereka itu kalau pergi malam, maksud ini agak ini ya suaranya nih. Cek. Apa kurang ini? Sampai-sampai mereka itu kalau pergi malam, maksudnya malam pergi, kalau Bapak kan pergi malam, ini enggak. Malam pergi, datang subuh, sedih. Ya, udah nggak bisa tahajud lagi. Ya, kalau kita kan seneng gitu ya. Seneng apa? Seneng tidur. Ya, makanya kalau kita pengen bangun qiyamul lail, maka ada adabnya. Dan adab ini insya Allah banyak adabnya, nanti akan kita bahas. Saya sudah share PDF ya ke Ibu Eri. PDF yang itu ya. Nanti bisa dilihat di situ adab-adabnya. Kenapa? Karena adab-adab inilah yang akan memompas semangat kita, memudahkan hidayah Allah turun buat kita. Ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas yang jauh, apa sih adab pertama bangun malam? Nih, ya. Tapi niat ini dibarengi dengan kesungguhan. Kalau perlu apa Bu? Tambahin apa kira-kira? Ya biar ini gitu loh. Biar bangun gitu loh. Kalau orang dulu kan tidurnya di atas apa? Batang pohon kelapa. Begitu truk jatuh, sholat gitu loh. Begitu jatuh, oh lihat jam. Gini, jam ada alarmnya enggak sekarang? Ada, namanya Al-Fajr. Nah, ini contohnya. Ya, ya, ya. Apalagi yang ada alarmnya Mas? Apa? Jam dinding, komputer, bahkan masjid, azan pun banyak di kita. Apalagi yang ada alarmnya. HP ada alarmnya. Tapi kenapa nggak bangun juga? Karena alarm yang sebenarnya adalah hati kita. Jiwa ini alarmnya. Maka kalau udah diniatin, gua kudu bangun. Maka kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, fa innan niyyah allati qalal qalb amruha azim wa khatir. Kata beliau, yang namanya niat itu urusannya hati, Bu. Perkaranya besar dan urusannya gawat. Jadi jangan main-main sama niat. Niat itu urusannya besar, perkaranya gawat. Kata beliau, faqad tartaki bil abdi ila derajat siddiqin. Gara-gara niat orang bisa naik ke atas, dan gara-gara niat orang jatuh pada asfala safilin. Gara-gara niat. Orang tuh gara-gara niat bisa naik ke atas, gara-gara niat bisa turun ke bawah. Makanya kita suruh untuk memperbaharui niat. Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i termasuk memasukkan hadis innamal a'malu binniat, itu 7 masuk ke dalam bab niat. 70 bab fikih. Bahkan
Ulama-ulama lain mengatakan setengahnya Islam itu adalah niat. Oleh karena itu penting kalau pengen bangun malam kudu apa? Niatil. Orang bisa berangkat, coba bapak-bapak ibu pesawat jam 6, udah ada di bandara jam berapa? 4 jam atau 3 jam, betul? Kalau luar negeri 4 jam. Ya, kalau naik Indigo mungkin 10 jam harus ada sampai di situ. Ya, ya, kan ada pesawat Indigo sekarang tuh. Ya, pesawat India, ya, yang nggak ada makanan, kudu bawa sendiri. Ya, terus tapi orang bisa datang 4 jam, 3 jam sebelum take off. Tapi Masya Allah ya, tahajud. Makanya kita harus belajar gimana caranya ini lagi ya, mengupgrade lagi tahajud kita setelah Ramadan. Makanya kenapa Ramadan kita gampang bangun? Ayo. Sahur. Kalau kagak ada sahur. Salah satu tujuan sahur kan bangun malam. Supaya gampang subuh, gampang tahajud. Sekarang habis Ramadan. Karena sebentar lagi kita mau masuk Zulhijjah ini. Salafus saleh sampai nggak matiin lampu mereka di malam hari itu. Mereka ibadah sampai kepayahan. Maka mudah-mudahan sebelum Zulhijjah masuk tahajudnya udah dinaikin lagi. Ya insya Allah. Ini kesempatan yang Allah kasih. Belum tentu ketemu dengan tahun depan. Jadi kata Syekh Utsaimin, azim wa sya'nu wa khatir. Perkaranya gawat dan urusannya berabe. Masalah apa tadi nih? Masalah niat. Ya. Nah sekarang kita selesaikan dulu kitabnya. Allah hidayah. Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, lalu sholat dan membangunkan istrinya, lalu istrinya pun sholat. Jika istrinya enggan bangun, maka ia suaminya memercikkan air ke wajah istrinya. Lalu Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika ia suaminya enggan bangun, maka ia istrinya memercikkan air ke wajah suaminya. Nah ini termasuk apa nih? Termasuk adab mau tahajud. Bangunin siapa? Bangunin pasangannya. Bukan bangunin temen lo. Temen SMA aja dibangunin. Morning call gengs. Ya, yuk tahajud yuk. Lakinya kagak. Sebelahnya. Makanya adab qiyamul lail selain niat jangan lupa bangunin pasangannya. Dan Allah rahmati seorang suami yang bangunin istrinya. Lalu dia sholat. Lalu rahimallah rajulan yusalli rahimallah rajulan qama minal lail fa shalla wa iqadha zawjiha fa shallat. Dia bangunin istrinya, lalu dia sholat dan istrinya sholat. Kalau nggak mau bangun, diciprati pakai air. Segitu maksanya. Berani Pak? Cipratin istri? Iya, berani. Kalau sebaliknya, berarti yang harus bangun duluan siapa di sini? Suami. Nah sekarang, bagaimana suaminya kalau kagak bangun? Maka istrinya yang bangun. Lalu nggak bangun juga tuh suami, ciprati dengan air juga. Berani Bu? Lebih berani dia. Iya, malah lebih sangar kayaknya.
Ciprat ya Bu, bukan sebor. Ingat ya, ciprat bukan sebor. Ya, bahkan ada seorang dalam buku kitab yang lain saya lupa. Itu cipratinnya begini caranya. Lihat nih Ibu, jangan salah paham. Itu celupin tangannya ke air, lalu giniin ke matanya. Sambil ngucapin kata-kata baik. Sayang bangun. Colok Ibu. Sinilah. Ini nih. Ya. Ini Pak Erik korban ya. Lu banyak dicolok lu ya. Ya, dicolok tuh ya. Dicolok tuh caranya begitu. Ciprat ya Bu ya, jangan salah paham. Ya, ya cuman ya namanya suami kan capek. Mungkin ibu yang bisa tahajud ya doain dia. Ya, tapi ingat, lebih baik orang tidak tahajud lalu paginya dia nyesel. Ya Rob, aku gak tahajud, nyesel. Dia bertobat pada Allah daripada Anda tahajud tapi sombong. Maka hati-hati ketika tahajud, ibu lihat laki tiduran aja ngomong begini. Kayaknya gak ketemu kita di surga. Itu cobaan loh. Cobaan orang soleh begitu kan Bu? Iya. Ya. Makanya kembali lagi termasuk adab bangun mau qiyamul lail adalah bangunkan keluarganya. Ingat, gak harus bangunin teman. Anda gak disuruh minta tanggung jawab mereka. Bangunin. Ya, keluarga, anak-anak, ya khususnya pasangannya. Enak ya kalau sejalan. Istri tahajud, suami tahajud, enak gitu loh. Ya. Tapi kalau nggak sejalan, nah ini ya suka runyam hidup gitu. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang terakhir sebelum kita perdalam. Nah ini nih, ini doa. Doa yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Lanjutkan, barang siapa? Barang siapa bangun dari tidurnya di malam hari, lalu ketika bangun ia mengucapkan la ilaha illallah wala quwata illa billah. Coba baca bareng-bareng yuk. Jadi bagus nih. Tapi kalau ibu habis bangun tidur doanya apa? Yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bisikri. Itu yang kedua. Itu tanda syukur kita dibangunin sama Allah, dihidupin lagi. Bagaimana ulangi? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bisikri. Ibu udah banyak hafal. Bapak-bapak mau payah dah ngapalin mah. Ya. Coba ada yang hafal sini bapak-bapak. Pak Heri. Alhamdulillah, itu alhamdulillah doa. Pak Kurnia. Ya. Itu doa tanda kita syukur kepada Allah bahwa kita bisa bangun lagi. Yang ketiga, baru deh. Ya. Apa? Ikutin saya. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Terus baru bilang Allah magfirli. Ya Allah magfirli. Atau berdoa. Jadi Bapak Ibu, ini termasuk sunnah mahjurah. Kalau ada lafaz yang lain, ada. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Atau doa yang lain. Nanti saya share ya, doa bangun tidurnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah cara kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi di kitab ini simple. Cuma diajarin berapa tadi? 3. Ulangi 1 Bu. Niat.
tahajud. 2, bangunin pasangan. 3, baca doa habis bangun tidur. Baik, kita coba bahas secara detail adab-adab yang lain. Semoga dengan ini kita dimudahkan. Karena tahajud ini keutamanya banyak banget. Ya, keutamaan tahajud ini sangat besar pahalanya. Baik, coba Dani, boleh minjemkan? Ya, adab qiyamul lail. Adab qiyamul lail. A. Berniat pada saat akan tidur untuk melaksanakan qiyamul lail. Tadi udah dibahas. Ya, nomor 2, yang B. Mengusap wajah pada saat bangun dari tidur, berzikir kepada Allah, dan bersiwak seraya mengucapkan zikir tersebut. Tadi yang kita baca. Jadi bagus Bu, habis setelah niat, Ibu pas bangun tidur, ngusap muka, ya, lalu baca doa tadi. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa la kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbik firli. Ya. Terus yang 3, catat Bu. C. Membuka salat tahajud dengan 2 rakaat ringan. Jadi kalau mau tahajud, bagusnya jangan langsung tahajud. Bagusnya sholat sunnah mutlak dulu 2 rakaat. Ibu kan kalau tahajud langsung tahajud, ya kan? Bagusnya gimana tadi? Sholat 2 rakaat ringan. Dalilnya. Hal ini seperti yang dikerjakan dan seperti yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia bercerita, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam hari untuk mengerjakan sholat, maka beliau pun membuka sholatnya itu dengan 2 rakaat ringan. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'atain khafifatain." Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur pada malam hari, hendaklah dia membuka salatnya dengan 2 rakaat ringan. Nih Bu, jadi ibu-ibu kan bangun. Terus bangun, baca doa. Habis baca doa, ibu ngapain? Baca doa tadi ya, terus siwakan, boleh. Terus habis itu, habis siwakan, ibu wudhu, ibu sholat 2 rakaat, namanya apa tadi? Sholat sunnah mutlak. Niatnya, ada yang bilang ini sholat iftitah, sholat pembuka. Sholat pembuka sebelum ibu ngapain? Tahajud. Dan 2 rakaat ini ringan, gak boleh lama. Bahkan kalau bisa, baca iftitahnya begini. Allahu Akbar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ar. Alimul ghaibi wa syahadah. Anta tahkum baina ibadik fi makanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqi biiznik. Innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Baru baca auzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca Fatihah. Tapi kan gak ada yang hafal kan? Yaudah baik, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wasila. Kalau nggak hafal, tapi kalau bisa baca doa iftitahnya itu. Ya, Mirda udah hafal ya? Oh, Mirda. Lakinya apa lagi? Ya, nanti ya, udah ada hafal. Nanti ya itu ada, itu iftitah mau apa tadi? Tahajud. Sholat sunnah mutlak sebelum apa? Sebelum tahajud. Itu doa iftitah yang keren Bu. Kenapa keren? Bahkan disarankan di zaman sekarang. Karena lagi banyak fitnah. Lagi banyak perbedaan pendapat. Maka kita minta kepada Allah agar apa? Allah berikan kita petunjuk dari perbedaan pendapat itu. Supaya kita ditunjuki oleh Allah jalan ngaji itu yang benar kayak apa gitu. Apa sih sekarang ada Bu? Mau aliran apa sih? Ya, makanya Masya Allah perbedaan pendapat begitu banyak. Makanya bagus orang kalau sholat sunnah apa tadi? Mutlak atau sholat iftitah sebelum sholat tahajud baca iftitahnya tadi. Ya, saya ulangi ya, doa iftitahnya nih. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ar alimul ghaibi wa syahadah anta tahkum baina ibadik
fima kanu fi yahtalifun ihdini limahtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya ila suratil mustaqim. Ini doa iftitah ini bagus dibaca apalagi di saat sebelum tahajud. Ada ulama mengatakan ini bagus dibaca di saat-saat sekarang karena banyaknya fitnah, banyaknya perbedaan pendapat, maka kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi salat sunnah 2 rakaat ringan ya. Jangan jangan lama-lama ya. Kemudian nomor D, lanjut. Disunahkan mengerjakan sholat tahajud di rumah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat tahajud di rumah beliau sendiri. Hal tersebut juga didasarkan pada hadis Sabit radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum, fa inna khairas salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Hendaklah kalian mengerjakan sholat di rumah kalian masing-masing, karena sebaik-baik sholat seorang itu yang dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ya, jadi bagus sholat, apapun sholat selain sholat Idul Fitri, sholat jenazah, sholat yang wajib, ya itu lebih bagus dilakukan di mana? Di rumah. Kenapa sholat di rumah bagus, Bu? Kata Imam Nawawi, mengusir setan-setan di dalam rumah, memasukkan malaikat ke dalam rumah. Bahkan Syekh Amin As-Sinkiti, pengarang tafsir Adwaul Bayan, tafsir Quran bil Quran, beliau pernah ditanya tentang rumah tangganya yang kisruh. Istri susah dinasehatin, anak juga susah. Apa yang harus saya lakukan, Syekh? Sholatlah di rumahmu. Maksudnya apa? Pernah nggak sholat witir di rumah? Nggak pernah, di masjid terus. Pernah nggak sholat qobliyah ba'diyah di rumah? Nggak pernah, di masjid terus. Sholatlah di rumahmu. Kenapa? Karena sholatmu di rumahmu adalah kebaikan buat rumahmu. Maka akhirnya, Bu, dia laksanakan sholat sunnah di rumah. Hanya berapa waktu? Seminggu lebih mungkin. Allah sudah rubah istrinya. Allah rubah anak-anaknya menjadi lebih baik. Tuh, Bu, ya. Maka ibu-ibu lebih baik sholat sunnah di mana? Di rumah. Sholat wajib juga di mana? Di rumah. Supaya apa? Berkah rumahnya. Apalagi tahajud di rumah. Dan yang sekarang yang berkah kan mall. Exchange berkah banget musolanya. Ya, kenapa? Ya karena ibu-ibu sholat di situ. Ya, sedangkan di rumahnya ya sepi dia. Ya, maka Bapak Ibu, setiap kita punya masalah dalam rumah tangga. Nggak ada yang nggak punya masalah rumah tangga. Nggak ada. Pak Eri kan kelihatannya gimana ya, nggak ada masalah gitu ya. Wih, padahal ya, padahal nggak tahu gitu ya. Maka gimana cara? Bagaimana caranya supaya kita ini ya bisa Allah mudahkan dalam rumah tangga, apalagi nasihatin gadget. Hari gini gadget, Masya Allah. Ya, sampai saya juga kebingungan ngajarinnya. Ya, maka kita cuma bisa apa? Doa, nasihat, sama sholat di rumah. Maka banyakin sholat di mana? Di rumah buat ibu. Bapak-bapak wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Nah, termasuk tahajud. Tahajud ya di rumah bagusnya. Mendatangkan apa? Kebaikan buat rumah kita. Bahkan kata Ibnu Abbas, malaikat itu melihat rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran sebagaimana kita memandang bintang-bintang. Coba ibu-ibu. Ibu-ibu suka lihat bintang. Bagus ya, bagus ya. Seperti itulah para malaikat memandang rumah yang di dalamnya dibacakan apa tadi? Al-Quran. Apalagi bacakan Qurannya lagi sholat. Taib, ini poin yang D. Disunnahkan mengerjakan sholat tahajud di mana, Bu? Di rumah. Ya, lanjut. Melaksanakan qiyamul lail secara rutin, terus-menerus dengan tidak berhenti melaksanakannya. Ada bapak-bapak. Emang bapak-bapak ini emang kayaknya dia malas kali ya. Dia bilang begini, kalau tahajud mah jangan tiap hari. Nanti jadi wajib loh. Nih ya, taraweh mah 3 hari aja di masjid. Sisanya di rumah. Kan Nabi juga begitu dulu. Ini orang jauh belajarnya. Kagak ke Kamboja sih dia. Ya. 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 Ya, ada yang begitu kata.
3 hari aja tarawih mah. Ya, ya kan. Jadi kadang-kadang ada ya ibu, Ustaz kata suami saya sholat 2 dan tiap hari nanti jadi wajib gitu loh. Ya makanya Bu, Nabi kan pernah bilang ahabul amal ilallah adwa muhawain qalla. Amal yang dicintai Allah itu sedikit tapi terus-terusan. Nah, ada satu hadis. Coba ya Abdullah. Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan yang dulu mengerjakan qiyamul lail kemudian dia meninggalkannya. Keren. Ya Abdullah la takun misla fulan. Jangan kamu kayak dia, si fulan. Kenapa? Dulu dia qiyamul lail, kemudian ditinggalin. Berarti Nabi gak suka orang yang biasa ngapain? Biasa qiyamul lail terus ditinggalin. Coba tanya sama kita. Nabi suka gak sama kita? Ya. Coba. Ya Pak Kurnia. Suka gak Nabi sama kita? Berarti qiyamul lail mulu tiap malam. Sombong. Alhamdulillah. Pak Kurnia ya Masya Allah ya. Jadi ini dalil apa? Yang sunnah itu bisa terus dilaksanakan. Ini termasuk yang dipakai dalil oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Dalil yang sunnah itu boleh terus menerus. Bahkan para sahabat itu mengamalkan yang sunnah udah kayak yang wajib dalam pelaksanaan, bukan dalam hukum. Beda, nggak boleh bilang begini, tahajud wajib, nggak boleh. Sholat witir wajib, nggak. Ya, mereka bilang sunnah, tapi pelaksanakannya kayak wajib. Ya, jadi itu jadi alasan bahwa bagus sesuatu itu dilakukan dengan apa tadi? Terusan. Lain lagi yang masalah Tuhan, oleh Tuhan panjang banget ya. Ya, perbedaan pendapatnya terlalu banyak gitu mah. Tapi ini 2 hadis tadi dijadikan dalil bagus tahajud itu rutinitas. Ya minimal berapa Bu? Tahajud 2, witir 1. Ya, kan Ramadan kemarin berapa? 8. Ya, witir 3. Sekarang merosotnya kejauhan sih. Ya, tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi semangat lagi ya. Dah, itu poin yang ya. Jadi bagus dilaksanakan apa tadi? Rutin, ya rutin. Jangan kena subhat. Subhat orang malas tadi, apa tuh? Apa malas tadi? Kalau sunnah mah jangan sering-sering, nanti jadi wajib. Ini subhat ini, subhat orang malas. Ya. Lanjut, selanjutnya. Poin F, jika dilanda rasa kantuk yang tak tertahankan, hendaklah seseorang menunda sholat dan tidur Sebentar. Bahkan ada yang unik nih, ada yang unik Bu. Di bawahnya Dani. Juga didasarkan hadis Aisyah 475. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita. Dengerin, ini dalil ibu yang gak tahajud tadi malam boleh dibadal. Boleh dikodok. Ini dalilnya, dengerin ya. Ya, boleh diapain? Dikodok. Yang tadi malam gak apa tadi? Gak tahajud. Ya ibu-ibu kan suka begini. Ya Allah, pernah gak Bu begini Bu? Kayaknya gak enak badan nih. Oh tadi malam gak witir. Jadi ada perasaan apa nih? Kehilangan sesuatu gitu loh. Ya. Coba kita dengerin hadisnya. Jika Nabi SAW mengerjakan suatu salat, beliau suka untuk mengerjakannya secara rutin. Jika beliau tertidur atau sakit sehingga tidak melakukan qiyamul lail, beliau akan mengerjakannya pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Sekali lagi, ibu-ibu, dengerin, penting nih. Ini dalil apa tadi? Dalil qada sholat malam. Bagi yang udah biasa tahajud, bagi yang jadi yang mau ngerjain boleh, yang nggak ngerjain nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau yang sebelum tidur udah baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, jadi kan siapa yang sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kafatahu, maka dia dicukupkan. Maka ada 3 penafsiran ulama. Dicukupkan dari apa? Dari gangguan setan, dicukupkan dari musibah, termasuk dicukupkan dari sholat malam. Maksudnya sebagai penggantinya kalau dia nggak tahajud. Ya, itu penafsiran dari hadis Nabi SAW. Tapi bagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang biasa sholat malam, kemudian
bangun pagi-pagi, nggak sempat sholat malam, nggak enak. Maka Anda bisa ngapain tadi? Bisa qadha. Ulangi dalilnya. Jika Nabi Jika jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan suatu salat, beliau suka untuk mengerjakannya secara rutin. Jika beliau tertidur atau sakit sehingga tidak melakukan qiyamul lail, beliau akan mengerjakannya pada siang hari sebanyak 12 rakaat. kenapa 12? Jadi witirnya digenapin. Misalnya ibu-ibu, witir biasa berapa? 1, berarti jadi berapa? 2. Bapak-bapak witir biasa berapa? 3, berarti berapa? 4. Yang biasa witir 5, berarti berapa? 6. Syekh Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti' menyebutkan hadis ini, kemudian beliau menerangkan yang biasa berapa tadi? 3, jadi 4. Jadi yang digenapin apa? Witirnya. Ya, Nabi kan kalau sholat berapa? 11. Ya, berarti tahajudnya tetap 8 ya atau 10, maka yang digenapkan apa tadi? Witirnya. Kenapa harus genap Pak Ustadz? Enggak ganjil. Karena enggak boleh ada sholat yang ganjil kecuali malam hari. Ya, enggak boleh ada sholat yang ganjil kecuali malam. Kok begitu? Ya inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ibu tahajud biasanya 4, witir 1, berarti gimana caranya? Tahajudnya 4, terus witirnya jadi 2. Bapak biasanya tahajudnya berapa Pak? 2 lah ya, yang ini aja yang normal ya. Ya, yang masuk akal lah. Ya, ya kalau Babi bilang 4 saya nggak masuk akal gitu loh. Ya, ya tahajud 2, witir 1, ya kan? Berarti tahajudnya tetap 2, witirnya jadi berapa? Jadi 2. Itu cara mengkodok sholat malam. Ustadz baru tahu, makanya main ke Kamboja. Ya, maksudnya makanya kita belajar lebih dalam. Bukankah ini sholat 12 rakaat? 12 rakaat memang ada di mazhab Abu Hanifah, tapi riwayatnya lemah. Tapi yang pasti ini dimasukkan di dalam buku-buku fikih, termasuk Sahih Fikih Sunnah, dalil qadha sholat apa tadi? Witir atau tahajud. Coba ibu-ibu, ya, ibu yang baju hitam, tahajud berapa biasanya? Oh, kadang 2, kadang 4, sesuai tanggal, ya. Kadang 2, berarti kalau misalnya tadi malam ibu nggak bangun, terus ketiduran, capek, sakit, lalu pengen bayar tahajudnya, ya, maka tahajudnya 2, witirnya yang 1 jadi berapa? 2, witirnya yang 3 jadi berapa? 4. Segitu pentingnya qiyamul lail sehingga sampai diapain tadi Bu? Diqadha. Ya, kita lihat dalilnya satu lagi. Jadi serta di belakangnya. Serta didasarkan pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbih aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajr wa salatil dhuhr, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang tertidur dan tidak salat malam hari atau sebagian darinya, lalu dia salat di antara salat subuh dan salat zuhur, maka akan dicatat seakan-akan dia mengerjakan pada malam hari. Jadi bagusnya ngerjainnya sebelum zuhur ya. Paling telat. Jadi mau duha, sebelum sholat duha boleh. Jam 10 boleh. Yang penting sebelum zuhur sudah selesai. Maka pahalanya kayak apa tadi? Kayak mengerjakan sholat di malam hari. Ya, Masya Allah ya Bu. Baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mengqadha sholat qiyamul lail. Lanjut, nomor F. Jika dilanda rasa kantuk yang tak tertahankan, hendaklah seseorang menunda sholat dan tidur sejenak hingga rasa kantuk itu hilang. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibu, ini kalau ngantuk, bedain ngantuk sama ngantuk kan ya. Yang tahajudnya malam jam 2. Ya, pas jam 3 udah goyang udah tidur dulu.
Nah sekarang ibu bangun jam setengah 5, 10 ya, atau jam 4 lah. Terus ibu bapak ngantuk gitu loh. Itu mah harus dipaksain. Itu namanya ngantuk kan. Jadi kalau Zainab sampai bikin tali dia sholat begini, karena saking lamanya. Ya bangun jam 2, bangun jam 1 orang dulu. Kita bangun jam setengah 5 pun masih ngantuk. Karena setan mengikat kita dengan 3 ikatan ketika kita tidur. Setiap ikatan setan ngomong begini, malam masih panjang. Ada nggak? Coba yang lagi tidur ya. Alarm bunyi tuh, yang alarm monster tadi punya saya tuh. Udah tangan langsung tek gitu. Ya, terus pasti ngomong baru jam 3. Itu setan tuh. Bilang malam masih panjang. Alarm, saya setelnya tuh 3.30, 4.20. Bunyi lagi deh tuh. Apa kata setan? Malam masih panjang. Malah kalau di Samsung ditawarin tuh ya, mau tidur 10 menit lagi? Ya ada tuh ya, ada gitu tuh ya. Tidur 10 menit lagi gitu deh ya. Terus kita bilang deh, oke gitu loh. Akhirnya setiap oke, 10 kali oke. Ya Allah. Maka setan memang mengikat kita dengan 3 ikatan. Dulu Nabi disihir dengan 11 ikatan. Kita nggak disihir loh. Diikat sama setan 3 doang susah bangun. Nabi berapa tadi? 11 ikatan. Makanya ada mengatakan Falak Anas jumlahnya 11 ayat. Karena tadi ada 11 ikatan yang dibuat oleh orang Yahudi untuk menyihir Nabi. Masya Allah, luar biasa kuatnya Nabi. Sampai-sampai Nabi disihir seperti itu. Bayangkan betapa memang tahajud itu. Maka kalau kita pengen tahajud memang harus sadar. Gak akan mudah. Gak akan mudah tahajud mah. Kenapa? Yang godain kan bukan hanya suamimu. Ya, jadi kalau ada malam masih panjang, itu setan. Tapi kalau mama bangun mah, itu laki lu bukan setan itu ya. Jadi memang kita harus sadar betapa sholat malam ini keutamaannya luar biasa banyaknya. Tapi juga kita harus sadar godaannya begitu berat. Maka kita harus pahami berat nih. Maka kalau misalnya kita sadar betapa berat, kita akan memaksakan diri. Nah makanya kalau memang ngantuk banget ya, karena dari jam 1 jam 2 mungkin boleh tiduran. Ya tidur nanti bangun lagi. Tapi kalau misalnya yang terjadi sama kita bukan ngantuk, itu apa tadi? Ngantukkan. Itu harus diapain? Memaksakan diri. Baik, kita lihat hadisnya. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di dalam salat, hendaklah dia tidur hingga rasa kantuk itu hilang darinya. Sebab jika salah seorang di antara kalian salat sedang dia dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia bermaksud memohon ampun, tetapi malah memaki dirinya sendiri. baik ya, sampai Zainab megang apa tadi, bikin apa tadi, tali. Ya, sampai pegang dia ini disuruh dilepasin karena ngantuk. Oleh karena itu kalau ngantuk ya jangan. Ya, cuman tadi saya hanya ngasih wawasan aja betapa kita mah bukan ngantuk karena kita bangunnya akhir-akhir. Ya, Pak Eri pernah ngasih tips sama kita, anak-anak muda. Kalau mau tahajud bangun pas akhir-akhir, kata beliau. Ya, ya. Last minute maksudnya, biar bisa bangun tahajud witir sekalian subuh. Ya, nah cuman tadi tentunya ya ada yang memang sangat luar biasa ya beratnya dan ngantuknya. Maka disunahin ngapain? Sikat gigi.
Sikat gigi itu naga loh. Ya, supaya apa siwakan gitu, supaya ada tenaga. Makanya pasang alarm, gampang dimatiin. Jauhin alarm ya sono. Ya, digenteng gitu, bunyi gitu ya. Susah ngambilnya kan ya. Emang ya harus ada, aduh ya, tahajud tuh Masya Allah luar biasa ya. Taib, nomor G Disunahkan membangunkan keluarga. tadi udah dibahas. Sunnah membangunkan keluarga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai keluar dari rumahnya membangunkan siapa? Membangunkan anaknya siapa? Fatimah. Coba balik dari Ali bin Abi Thalib. Dari Dari Ali bin Abi Thalib. Halaman berikutnya 478. dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam pernah mengetuk pintunya dan Fatimah binti Nabi radhiyallahu anha seraya bersabda. Ingat, kalau tadi kan Nabi bangunin siapa? Nyuruh. Aisyah. Bangunin istrinya. Ya, Nabi bangunin Aisyah. Ya. Nah sekarang Nabi bangunin siapa? Anaknya Fatimah. Berarti keluar rumah dong. Masya Allah loh. Kalau sekarang kan ada handphone. Ya, tinggal bangunin anaknya. Berarti perjuangan Anda sebagai orang tua nggak selesai setelah anak nikah. Terus anak harus ditanya, dimotivasi. Udah sholat belum nak? Ya, gimana sholatmu nak? Ya, apalagi tahajud. Nah, biasanya kalau ibu saya suka bangun begini kalau Ramadan. Kalau di luar Ramadan dia enggak. Lanjut. Tidakkah kalian sholat? Tidakkah kalian sholat? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami berada di tangan Allah. Jika dia berkehendak untuk membangunkan kami, pasti dia akan membangunkan kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Ketika aku katakan hal tersebut kepada beliau tanpa melontarkan sepatah kata pun kepadaku. Kemudian aku mendengar beliau berbalik sambil memukul pahanya seraya berkata, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Taib. Ya, ini dalil bahwa Nabi sampai ke rumah bangunin mantunya dan anaknya Fatimah. Masya Allah, Bu. Ya, ini buat kita yang sudah jadi orang tua bahwa perjuangan menjadi orang tua bukan selesai setelah anak kita menikah, apalagi anak ibu yang perempuan. Terus diingatkan tentang masalah sholat. Kemudian selanjutnya adab selanjutnya agak lengkap ini banyak. Nomor I 485. H ya, H. Poin H, hendaklah orang yang mengerjakan salat tahajud membaca 1 juz Al-Quran atau lebih atau boleh juga kurang dari 1 juz. Sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki dengan memperhatikan apa yang dibacanya. Baik, jadi kalau bisa ya baca panjang-panjang. Ya, baca 1 juz ya. Ya, kalau Nabi kan bacanya Masya Allah ya. Rakaat pertama Al-Baqarah sampai sahabat menyangka setelah 100 ayat Nabi ruku. Akhirnya Nabi habis 100 ayat lanjut Al-Baqarah sampai selesai. Lalu kemudian sahabat mungkin Nabi Abdullah bilang, Nabi kalau udah 1 Al-Baqarah beres ruku kali ya. Akhirnya Nabi lanjut An-Nisa. Kalau Nabi Nisa udah beres, Nabi ruku kali ya. Nabi lanjut Al-Imran. Dan Nabi kemudian ruku sama kayak berdirinya. Kemudian sujud sama kayak berdirinya. Ya, enggak susah dipikirin. Pakai ini mampu. Ya inilah hamba Allah yang Masya Allah makanya kakinya sampai bengkak. Dan Aisyah bertanya, bukankah sudah diampuni dosanya yang dulu dan yang akan datang? Afala akuna abdan syakur. Aku ingin menjadi hamba yang pandai. Tuh cara bersyukur tuh begitu. Bersyukur tuh caranya 2. Salat sama kurban. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar.
Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Al-Kautsar artinya ada 15. Banyak artinya. Ibnu Abbas bilang nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dengan menyebut nama Rabbmu dan berkurbanlah. Maka Nabi SAW salat malam sampai begitu, kenapa bersyukur? Kalau kita kan ya apa-apa syukuran. Salat tahajud kagak. Anak lulus ujian syukuran. Ya, suami naik jabatannya syukuran. Bagusnya apa? Tahajud. Suami kawin lagi syukurin. Ya. Ya. Jadi betapa cara bersyukur tuh gampang banget. Sholat. Satu lagi apa tadi? Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu pada berkurban ya. Ya, malu sama HP. Ya, HP-nya iPhone 16. Ya, kurban berat banget. Ya, beli Brembo. Ya, berapa Brembo tuh harganya tuh? Ya, 5 juta. Ya, kambing kagak mikir. Buat rem doang, padahal nggak usah pakai rem juga. Selamat dia pakai kaki gitu loh ya. Tapi orang susah banget buat kurban. Ya, maka penting untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara sholat dan berkurban. Udah banyak Pak? Kurnia yang kurban? Mau 2 sapi. Dan nggak boleh berbangga-bangga ya. Salah satu yang ditakutkan adalah oleh Nabi berbangga-bangga dalam kurban. Jangan begini, di sono berapa, di masjid lu berapa sapi? Ya kan suka begitu tuh. Enggak, di tempat gue mah kambing. Unlike. Ya, nggak boleh begitu. Ya, ya di Asop mah sampai kambing 100, sapi bisa 30. Ya, tapi ya bukan sebuah tempat berbangga-bangga. Itu tempat rasa syukur. Ya, saya syukur. Awas ya, mobil aja 4x4. Ya, giliran kurban. Ya, 4x1. Ya, wah, lanjut. Awas aja kagak korban. Ya, kita kempesin. Ya, ya kagak kurban kempesin bannya. Ya Allah. Baik, tadi poin H yaitu ya banyakin baca Quran bagus. Dan baca Qurannya boleh keras, boleh pelan. Kalau keras boleh, apalagi tujuannya menghindari godaan setan. Ya, boleh keras baca Quran. Lagi maksudnya di rumah ya, sholat di rumah ya. Selama tidak mengganggu suami dan anak-anaknya. Karena baca keras itu kadang-kadang apalagi pakai suara kita. Walaupun suaranya jelek Bu, kalau dengerin sendiri bagus. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kenapa? Mengusir setan dan rasa ngantuk. Tapi kalau ternyata dia bisa fokus khusyuk dengan suara yang tidak di hati ya, tapi kedengaran sendiri juga boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lanjut yang I. Boleh kan? Halaman 485. I. Diperbolehkan mengerjakan sholat tatawwu dengan berjamaah pada qiyamul lail. Sekali-kali boleh berjamaah. Ya, tapi bagusnya nggak dikoordinir. Kagak usah dikasih tahu. Besok malam tahajud ya, rame-rame. Bagusnya spontanitas. Misalnya, ya Pak Kurnia lagi sholat sendiri di sini malam. Pak Eri datang langsung jamaah. Ya, tuh ya langsung pada jamaah. Tinggal Pak Kurnianya bingung. Kok sendiri? Ya kenapa jadi bareng gitu ya. Padahal boleh. Ya sekali-kali berjamaah, suami istri berjamaah sekali-kali boleh. Tapi ingat, tidak boleh jadi kebiasaan kecuali tarawih. Ya. Ada yang menyebutkan juga kecuali kalau bulan Ramadan. Kemudian ada lagi yang J menutup. J. Menutup tahajud dengan sholat witir. Kalau yang belum witirnya habis Isya. Ya maka tutup witir tahajud dengan witir. Nah kadang-kadang gini nih.
Coba pilih, jawab. Ibu-ibu jawab mana? Ibu bangun 5 menit lagi hajat subuh. Bagusan mana? Tahajud apa witir? Bagusan mana? Tahajud apa witir? Maka badirus subh bil witr. Segerakan subuh dengan salat witir. Maksudnya kalau sudah datang mau sholat subuh, segera witir. Maka kadang-kadang kita nggak nyangka lagi enak tahajud atau azan. Ya, makanya harus lihat-lihat itu, ya. Lihat-lihat. Oh, jangan sampai akhirnya dia tahajud belum, udah saking nikmatnya lupa sholat witir. Tapi kalau kejadian begitu gimana Pak Ustadz? Maka dia witirnya nanti dikodok kapan? Yang tadi sebelum sholat duha. Tapi jumlahnya jadi berapa? Jadi genap, ya, jadi genap. Lanjut. Nomor K. Senantiasa mengharapkan pahala pada saat tidur dan bangun agar dengan demikian itu dapat diperoleh pahala dalam segala keadaan, baik pada saat tidur maupun saat terjaga. Taib. Ya, bagus tidur diniatin. Niat apa? Istirahat. Tidur istirahat untuk nyari tenaga buat besok bangun lagi. Maka tidurnya jadi pahala. Pak, Bu, kita tidur sehari berapa? 8 jam. Katanya kalau kita tidur 8 jam dalam satu hari kali umur 60 tahun, berarti tidur kita 20 tahun. Tidur kita berapa tadi? 20 tahun. Berarti 20 tahun tuh skip loh. Gak ada isinya. Kalau niatnya gak apa tadi? Gak diniatkan tidurnya jadi ibadah. Sayang banget. Ya, sayang banget. Maka niatkan mau tidur, pengen tahajud, tidur tuh istirahat untuk meraih tenaga kembali. Apalagi sebelum tidur kita banyak berzikir. Ya, lanjut yang L. Lama berdiri dengan banyak ruku dan sujud. Yang demikian itu lebih utama dalam salat malam. Selama hal itu tidak memperberat dan tidak juga menyebabkan kebosanan. Bagusan mana Pak Ustadz? Lama dirinya, ya, tapi cepat sujud sama rukunya, atau lama berdirinya cepat tapi lama ruku dan sujudnya. Kata Syekh bin Baz sesuai dengan kemampuannya. Ibu lebih suka mana? Cepat diri, cepat sujud, cepat ruku? Ya, kan tadi pilihannya nggak ada buat kita ya. Kalau tadi kan lama diri, cepat ruku dan sujud. Atau lama sujud dan ruku, cepat berdirinya. Kita yang mana? Ya tadi yang saya pilihin, cepat diri, cepat ruku, cepat sujud. Bahkan Nabi sholatnya seimbang. Yang tadi saya bilang. Seimbang itu apa? Dirinya sama kayak rukunya sama kayak itidalnya sama kayak sujudnya. Seimbang semuanya. Maka sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan. Bahasa kita mah udah bangun aja udah bagus loh. Ya, udah bangun aja udah bagus. Ya, jangan sampai akhirnya jadi akhirnya wah jadi berat. Ya pokoknya semampunya. Ya alhamdulillah. Walaupun cuma 2 rakaat. Yang penting rutinitas. Taib. Itulah pembahasan. Nanti ada lagi sih sarana membantu melaksanakan qiyamul lail. Taib. Bisa kita ulangi, coba ibu-ibu udah nyatat belum? Apa sih adab-adab qiyamul lail? Yang pertama, niat. 2, ngusap wajah, bangun tidur, zikir, ya bersiwak. Jangan lupa doanya tadi diapalin, ya. Kemudian yang C, membuka sholat tahajud dengan sholat sunnah mutlak, ringan, 2 rakaat. Kemudian yang D, di rumah ngerjainnya sholatnya. Kemudian yang E, rutin walaupun sedikit. Kemudian yang selanjutnya F, kalau ngantuk ya karena udah kemalaman, tahajudnya kelamaan ya tidur. Tapi kalau kita harus sadar kita ini bukan ngantuk karena kelamaan, tapi memang godaan setan ya, betapa ngantukannya kita. Kemudian disunahkan yang G, membangunkan siapa? Keluarga. Sampai-sampai Nabi bangunin siapa tadi? Fatimah. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya orang mengerjakan salat tahajud baca surat yang panjang-panjang.
Kalau dia mampu. Kemudian yang selanjutnya diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah apa tadi? Berjamaah sekali-kali ya. Kemudian menutup sholat tahajud dengan witir. Kemudian senantiasa mengharapkan pahala pada saat tidur. Jangan sampai tidur kosong nggak ada pahala. Niatin untuk menambah tenaga. Kemudian lama berdiri cepat ruku dan sujud, atau lama ruku dan sujud cepat berdirinya, maka semua sesuai dengan kemampuannya. Habis tentang adab-adab qiyamul lail. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, dan pastikan bahwa mudah-mudahan nanti di bulan Zulhijjah ya, itu kan amal yang terbaik, amal ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mencintai ya, tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dilakukan kecuali di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan ada tahajud di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, tapi saya kagak bangun juga. Ya, udah begitu trik-triknya kagak bangun juga Pak Ustaz. Apa jawabannya kata Imam Hasan Al-Basri? Udah, semua trik udah dijalanin. Tapi kagak bangun-bangun juga. Maka kata Hasan Al-Basri, dosa yang mengikatmu di siang hari menyebabkanmu tidak bangun di malam hari. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh diajukan secara langsung atau dengan secara kertas. Iya, dari Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz atas ilmunya yang dipaparkan kepada kami. Semoga kami bisa mengamalkannya. Ustadz mau bertanya, apakah boleh membaca Al-Quran sambil sholat tahajud? Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Quran lagi tahajud. Pertama, lagi sholat wajib dulu. Kalau lagi sholat wajib, maka ada yang membolehkan, tapi dalam keadaan darurat. Dalam arti kata, misalnya ada seorang imam yang pengen sholat subuh hari Jumat baca sajadah, tapi dia belum hafal, maka sekali-kali dia boleh untuk melihat mushaf, ya mushaf sekali-kali boleh karena dalam keadaan terpaksa. Ya, saya pernah juga melihat seorang kiai lagi sholat Jumat karena sudah tua, dia pakai contekan. Sabihis tuh. Pakai contekan dia, sabihis, dia baca. Dia jadi imam di khutbah dan ini boleh, tapi sekali-kali saja untuk sholat apa tadi wajib. Jadi kalau sholat wajib banyak perbedaan pendapatnya. Lebih baik jangan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dalam Al-Quran. Pendapat yang kedua, untuk sholat sunnah ini juga boleh, khususnya Ramadan. Karena hadisnya memang Zakwan itu hamba sahayanya Aisyah, itu dia membaca mushaf lagi sholat. Ya, maka itu dijadikan dalil kalau sholat sunnah, ya khususnya apa tadi Ramadan, boleh megang cit. Walaupun ustadznya hafal, namanya hafalan kadang lupa, maka mereka pakai. Memang adanya di situ. Tapi ulama lain mengatakan kalau kita megang Quran, maka ada sunnah yang hilang. Apa sunnah yang hilang? Mata harusnya kemana? Tempat sujud. Betul? Dua, mata ya harusnya gerakan-gerakan. Betul? Apalagi yang pakai handphone. Masuk notifikasi, baca sama dia. Ya, apalagi banyak tuh gangguannya. Apalagi yang dipegang Qurannya. Terus baliknya gimana? Apalagi yang suka begini Bu. Suka pakai apa? Pakai ludah. Ya, ya, buka Quran pakai itu. Ya, maka
ini hanya boleh dilakukan sekali-kali saja. Ya, bahkan menurut saya sih kurang keren. Yang keren tuh pakai Google Glass. Ya, jadi saya punya tuh Google Glass. Kayaknya Hafiz padahal kagak. Jadi kacamata teh. Google Glass itu kacamata yang terhubung dengan handphone. Ya, jadi kita handphone Quran kebuka. Nah ini nanti di sini tulisannya. Jadi udah kayak proyektor di sini. Ya, nah jadi kita ya kayak Hafiz Quran gitu loh. Padahal nyontek itu. Nah itu ya. Ya, ya. Jadi itu Google Glass tuh. Cuman qadarullah saya mesen dikasih sama ibu-ibu. Ya, emang luar biasa itu kacamata. Jadi kacamatanya itu udah kayak proyektor di sini ada dua TV gitu loh. Jadi gede banget gitu. Jadi kita bisa dengan elegannya sholat gitu. Ya, kayak Hafiz padahal nyontek gitu loh. Sekarang katanya keluarin, Oppo ngeluarin, tapi cuma satu kacamatanya segini. Itu kacamata buat presentasi. Kacamata jadi sudah lebih canggih. Jadi kalau saya sarankan itu lebih baik. Karena mata bisa tetap tempat sujud. Ya, mata bisa tetap tempat sujud. Saya pernah lihat beberapa masjid itu sholat wajib dia taruh apa tuh? Iya di depan, Qurannya gede. Itu sholat wajib. Ya, sholat wajib itu kan perbedaannya banyak gitu. Jadi pokoknya hatam, pokoknya duhur dia baca, asar dia baca. Jangan. Ya, sholat wajib tidak direkomendasikan, tapi yang boleh apa tadi sholat? Sunnah. Jadi nanti kalau Oppo yang itu keluar boleh Bu. Ya, ya berapa 30 juta ya Pak Eri. Ya. Jadi dibolehkan untuk sholat sunnah, tapi jangan jadi kebiasaan karena ada sunnah-sunnah yang hilang. Ya diantaranya mata nggak ke tempat sujud, banyaknya gerakan, ya seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Oh ya, ibu-ibu dulu deh, ntar ya Pak. Ya, ya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau nanya, adik saya itu pakai Quran yang besar kalau sholat. Saya kira dia selalu sholat wajib itu pakai Quran yang besar sekali karena dia mau mau baca per juz-juz gitu. Nah setelah dia membaca Al-Quran, Qurannya itu nggak pernah ditutup Ustaz. Dibuka sepanjang hari sampai 24 jam. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Saya menegur belum pernah saya tegur Ya. Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jadi sebenarnya nggak boleh kalau baca Quran jadi kebiasaan untuk sholat apa tadi? Wajib, sholat sunnah aja. Banyak perbedaannya apalagi sholat wajib. Kenapa? Karena mata jadi bukan ke tempat sujud. Jadi dia tidak sesuai sunnah. Ya, jadi tidak sesuai sunnah. Kemudian nanti dia gerakan-gerakan seperti itu. Kemudian jadi intinya lebih baik dihindari untuk sholat apa tadi? Wajib. Ada yang membolehkan hanya untuk darurat saja. Sekarang Qurannya nggak ditutup sama di masjid-masjid juga yang pakai Quran tuh nggak ditutup. Yang penting Bu nggak kena najis. Ya nggak kena najis. Maksudnya ada tai cicak apa itu nggak boleh. Ya jadi nggak apa-apa nggak ditutup. Ya nggak ditutup. Cuman yang kita bahas bukan masalah tutupnya. Kenapa dia baca Quran dalam sholat wajib dan jadi kebiasaan. Makanya dia tadi kurang belajar banyak bagaimana hukum-hukum menurut para ulama tentang baca Quran dalam sholat wajib. Apalagi saya pernah sering lihat itu yang taraweh di Masjidil Haram pada megang Quran. Ya kan? Harusnya itu kan tugas imam Bu. Lagian di Masjidil Haram kan belakangnya udah pada habis semuanya. Terus saya tanya, Bapak kenapa megang Quran? Biar kagak ngantuk. Ya, terus kalau salah imam Bapak benerin gitu. Sedang dia posisinya di mana tahu gitu ya. Iya. Ya. Jadi memang yang berat itu bukan yang baca, yang dengar. Karena dengar itu kan butuh fokus. Jadi itu tugas imam, bukan tugas apa tadi? Makmum.
Jadi yang berhak megang, kalaupun megang untuk sholat Ramadan itu imam. Tapi itu dalil hanya ada di bulan apa tadi? Ramadan. Ya, jadi ya harus dikasih tahu ke adik ibu. Cuman ibu harus punya ilmu dulu. Ibu buka di link apa misalnya ibu buka rumaisa.com. Ya, atau Bu Eri nanti cariin hukum baca Quran apa? Hukum membaca Al-Qur'an sambil sholat. Nah, nanti mudah-mudahan tercerahkan dia. Ya. Ada lagi ibu? Kalau nggak ada mic-nya di ke Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Barangkali saya menanyakan, alhamdulillah barangkali saya sudah biasa sholat itu ya. Jadi sudah tidak pakai lagi alarm jam 2, jam setengah 3. Masya Allah. Sudah sukma saya sudah alhamdulillah. Oh. Tapi setelah saya Sukmanya kemana Pak? sudah biasa maksudnya Sudah gampang bangun ya? Sudah bangun. Kemudian setelah sholat tahajud, tadi terima kasih sebelumnya barangkali ada sebelum sholat tahajud ada sholat mutlak dulu, insya Allah saya akan laksanakan. Saya sudah ke tahajud ini 8 rakaat, kemudian saya tambah sholat tambahan, sholat hajat sama sholat taubat. Setelah itu baru sholat witir. Mohon arahannya barangkali Ustaz. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saya sarankan mendingan perbanyak tahajudnya. Karena kalau sholat taubat, ya dalilnya ada, ya dari Quran dan Sunnah ada sholat taubat. Sebenarnya Bapak bisa taubat lagi tahajud. Sholat hajat lebih ini lagi kalau hajat. Hajat perselisihan tentang hadisnya lebih banyak lagi. Jadi kalau saya sarankan full tahajud sambil tahajud taubat. Gimana sambil tahajud taubat? Baca doanya Pak. Doanya apa? Misalnya lagi sujud. Allahumma gfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Sebelum salam baca lagi. Malah sebelum salam banyak. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Jadi yang saya sarankan ke Bapak lebih baik sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Itu ada dalilnya Pak. Ya ada dalilnya. Jelas. Nabi memulai sholat sunnah mutlak 2 rakaat sebelum sholat tahajud. Tapi kalau Nabi nganjurin tobat lagi tahajud, nggak ada dalil khusus. Hajat lagi tahajud nggak ada. Mendingan dalam tahajud itu Anda minta hajat kepada Allah yang banyak, lagi tahajud itu Anda minta tobat sama Allah yang banyak. Itu udah paling bagus. Selanjutnya masih ada waktu Pak. Witir masih ada waktu lagi. Banyakin istighfar. Ya. Jadi memang saya lihat kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak itu suka tahajud, tobat, hajat, witir. Padahal cukup banyakin tahajud. Kalau perlu lamain Pak tahajudnya. Lamain di mana? Sujudnya. Lamain sebelum salamnya. Karena itu 2 waktu mustajab yang bagus banyak berdoa. Kemudian apalagi setelah itu ya selesai ya witir masih ada waktu banyakin istighfar. Karena kalau sholat taubat bisa kapan aja Pak. Sholat taubat itu kan dalilnya kalau kita berbuat dosa. Maka kita sholat taubat. Hajat. Nah ini perdebatan kalau hajat mah. Ada yang bilang dhaif, ada yang macam-macam lah. Ya. Jadi kalau saya yang pasti-pasti aja, yang jelas-jelas saja, lebih baik kualitas tahajudnya ditingkatkan. Ya sujudnya dilamain, rukuknya dilamain. Ya kalau perlu suratnya dipanjangin biar karena memang tahajud ini ibarat anak panah yang tepat sasaran. Tahajud ini adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Ya, semangat Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lagi? Gak ada? Satu
lagi Ustaz. Taib. Oh iya, ya Ustaznya dia. Kalau nggak nanya kayaknya nggak enak. Ustaz, doa yang mustajab itu kan tadi Ustaz cerita di setiap sujud. Awalnya saya berpikir di sujud akhir. Heeh. Tadi setelah dengar Ustadz ngasih penjelasan bahwa di setiap sujud kita boleh berdoa, sujud akhir berdoa, sebelum salam juga berdoa. Itu mana yang lebih utama? Taib. Nabi bilang aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajid. Fa aksirud du'a. Saat terbaik seorang hamba ya adalah ketika lagi sujud. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah itu lagi sujud. Maka Nabi bilang apa? Fa'aksirud doa. Nabi gak bilang sujud terakhir apa? Nabi bilangnya sujud. Kenapa Pak Ustadz di Indonesia ini banyak orang sujud terakhir doang? Karena ada kalimat begini. Berdoalah fi duburis sholat. Berdoalah di ujung sholat. Sebenarnya ujung sholat ini adalah tahiyat akhir. Ya, cuman ada ulama menafsirkan ujung sholat itu sujud terakhir. Padahal dalam Sahih Muslim, Nabi itu kalau sholat Pak seimbang antara rukunya, sujudnya, i'tidalnya, dan rukunya. Jadi nggak ada sujud lebih lama, nggak ada. Semuanya seimbang. Maka ruku Nabi sama kayak i'tidal. I'tidal Nabi sama kayak sujud. Sujud Nabi sama kayak duduk antara dua sujud. Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, hadis tadi sebagai bantahan buat orang yang suka sujud terakhir lama. Karena Nabi nggak pernah melamakan diri dalam sujud terakhir. Karena Nabi sholatnya seimbang. Yang kedua, hadis tadi saat terbaik orang dekat sama Allah itu lagi sujud. Maka perbanyaklah doa. Makanya Pak Eri doa banyak di setiap sujud. Dan satu lagi sebelum salam. Wah ini kalau yang gak sempat lama-lama lagi sujud sebelum salamnya pol-polin. Di kitab ini ada 13 Pak doanya. Ya bahkan yang terakhir poin 13 falyatakhayyar. Silakan milih doa apa saja yang Pak Eri mau. Ya mau RW seumur hidup. Ya. Jangan Ustaz. Memberi kesempatan yang lain. Ya. Itu sebelahnya RW seumur hidup itu. Itu RW seumur hidup itu RW itu. Ya tuh si Dodi RW seumur hidup dia. Ya makanya kalau warganya macam-macam, lu gak jadi RW lu ya, lu gue jadi RW lu ya. Ya jadi jadi bagus doa selagi sujud dan sebelum salam. Tapi kalau Bapak nggak bisa lagi sujud karena imamnya kan nggak semuanya sama. Kadang-kadang imam juga minim ilmunya. Ya, makanya ada imam yang kadang-kadang sujudnya cepat, tahiyat akhirnya juga cepat. Padahal bagus tahiyat akhirnya agak lama. Karena itu saat terbaik orang berdoa sebelum. Dan bukan habis sholat kalau ada doa mah. Ya, habis sholat itu ya ada 3 pendapat. 1 ya boleh, 2 tidak boleh, 3 boleh tapi jangan jadi kebiasaan. Memang ada riwayat dari Aisyah tapi perbedaan pendapat tentang hadisnya. Bahkan Syekh bin Shalih Al-Utsaimin ya menyebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an ya wa azzaqudiyatus shalah ketika selesai salat fazkurullah maka berzikirlah kepada Allah. Maka ya Al-Qur'an tuh banyak nyuruh kalau habis salat zikir. Lagian Pak kalau orang ya bedanya apa sih doa sama zikir coba? Nih, mumpung lagi di depan Allah, banyakin doa. Lu udah beres? Udah selesai baru doa. Maka lebih baik zikir kalau habis sholat. Kenapa? Karena zikir juga doa. Coba apa bedanya? Kalau doa, apa yang kita minta? Betul? Kalau zikir, apa yang Allah kehendaki buatmu Allah kasih. Sesuai dengan kehendaknya. Maka Nabi bilang apa? Sebaik-baik doa, alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu apa? Zikir loh. Tapi Nabi bilang itu sebaik-baik doa. Coba Pak Eri saya tanya. Banyak gak yang Pak Eri gak minta tapi Allah kasih? Banyak Ustaz. Banyak.
Bisa jadi karena zikir yang Peri minta, yang Peri baca. Padahal kan saya kagak minta. Tapi kok ya sebenarnya saya nggak minta dia jadi anggota saya, Bu. Ya, karena anggota saya tuh muda-muda. Ya, tiba-tiba ada 2 orang tua datang gitu loh. Ya, malah 3 sama Pak Roni, ya. Daftar jadi Tauhid Keepers gitu. Ya. Jadi saya nggak nerima, takutnya ini memang Allah yang Allah yang nyuruh, maka dengan berat hati saya terima, Bu, ya. Jadi gini, perbedaan doa dengan zikir. Karena orang banyak zikir itu kayak hanya sekedar zikir doang. Bahkan Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ada sebuah perbandingan yang indah. Misalnya gini, ya, Pak Kurnia sedikit-sedikit saya puji. Kayak Pak Kurnia dong. Selalu saya sebut nama Pak Kurnia dalam setiap pertemuan. Oh, Pak Kurnia senang dong. Ya, namanya disebut mulu sama saya. Maka dia kan tanya alamat rumah saya. Ustadz, Emerald Terrace di mana? Nih, nah. Datang ke rumah dia. Supirnya, mencet belnya pun pakai hidung. Kenapa? Karena banyak bawaan. Iyalah. Manusiawi enggak Pak Kurnia? Kalau manusia suka dipuji, suka ngasih hadiah. Manusiawi? Sekarang yang Anda puji bukan manusia. Siapa? Allah. Apa yang Allah enggak kasih? Maka itu perbandingan antara doa dengan zikir. Maka habis zikir aja. Kenapa? Karena itu adalah doa. Ibaratnya tadi mencet bel pakai apa tadi? Itu karena banyak bawaannya gitu loh ya. Udah ya. Boleh nggak apa-apa. Ya, Syekh Abdul Razak membolehkan. Jadi gini sebenarnya kalau Komite Fatwa Saudi Arabia Lajnah Daimah Buhuthil Ilmiah, bagus doa itu dari Quran. Dari hadis. Ya nggak bisa lagi pakai bahasa Arab. Nah sekarang kalau yang mentok Quran kagak bisa, hadis kagak bisa, bahasa Arab kagak bisa. Maka Syekh Abdul Razak pernah ditanya, ya Syekh bolehkah berdoa dalam hati? Maka kata beliau, doa itu kerjaannya lisan, bukan kerjaannya hati. Gak ada orang doa. Kudu jelas. Kudu gerak ya. Gitu loh. Ya orang doa kayak hati, kayak bisa. Maka itu buat yang cacat hukum boleh. Gak bisa dari Quran, gak bisa dari hadis, gak bisa pakai bahasa Arab, cacat hukum kan. Udah pakai bahasa Indonesia. Cuman saran saya banyak doa-doa coba dihafalin. Apalagi doa yang terbaik cuman Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus saya juga Syekh Utsaimin juga bolehin kalau memang cacat hukum tadi ya. Kemudian siapa lagi? Ustadz Firanda juga bolehin ya. Cuman kalau saya mendingan doa yang memang gampang pendek kan banyak. Rabbi habli minas solihin ya banyak. Aslih fi dzurriyyati. Ya Allah mashfi, artinya kan sembuhkan aku. Gampang ya. Baik. Ya Bu, terakhir. Ya muqallibal qulub ya. Boleh dua-duanya. Ya cuman kalau lagi sujud boleh dibaca ya muqallibal qulub sebagaimana riwayat dari istri Nabi ya Ummu Salamah, doa yang dibaca oleh Nabi ya muqallibal qulub, lagi sujud boleh dibaca, sebelum salam juga boleh sebagai doa bebas ya. Ya kalau bisa minta ya apa aja dipinta boleh ya Bu ya. Ya, terserah Ibu minta apa apalagi dari Quran dan hadis. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Habis Ibu mau nanya apa Bu? Ya nggak apa-apa. Bayar nggak tuh just tip gitu? Ya, dua-duanya boleh sebenarnya. Tapi kalau saya lebih suka salatun nahar wal lail masna masna. Salat siang dan malam itu dua-dua, maksudnya salat sunnah. Jadi nggak apa-apa, salat 4 langsung tuh nggak apa-apa ya. Tapi saya lebih suka yang 2 salam, 2 salam. Karena akan banyak doa. Sebelum salamnya jadi banyak kan ya. Tapi semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa
tahajud ya. Bismillah ya. Ya, walaupun godaannya pasti berat, tapi mudah-mudahan memotivasi semuanya hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita berjumpa dengan Zulhijjah nanti dalam keadaan bisa beribadah dengan baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Oh ya, Ustadz Hari mau berdiri dikit bentar ya. Ini ada Ustadz Hari ya, Ustadz Hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala wa ba'd. Jamaah, perkenalkan saya Hari Sadikin. Ya, adik-adiannya Ustaz Agus ya. Kita membersamai beliau, kalau ke Bandung beliau insya Allah bareng saya. Masya Allah, itu aja mungkin Ustaz. Ya, Ustadz Hari ini insya Allah Ustadz muda ya. Modelnya kayak Subhan Bawazir. Iya, memang gaya. Ibu kalau lihat di YouTube Hari Sadikin, nah itu ya percis lihat light-nya Ustadz Ustadz Subhan Bawazir ini kayak begini ya. Dia masih muda ya, 4 masih 3 ya, salah ya. Ya 30-an ya, 30-an. Nanti kapan-kapan kalau saya lagi halangan, saya kan ada rencana mau ke Rusia, mau ke UK, mau kemana, mungkin nanti saya ada dakwah panjang ke sana ya, makanya lagi coba language-nya lagi dibagusin ya. Ya, maybe when I go to Russian ya, ya mungkin beliau nanti yang akan menggantikannya ya. Dan mungkin juga di tempat-tempat lain insyaallah ya, jadi salah satu yang Masya Allah ceramahnya bagus, bahasanya gampang karena pakai bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia ya, gampang dimengerti ya. Dan Masya Allah mudah-mudahan beliau sehat menjadi penerus para ulama ya. Baik, nah itu saya ini datang dari Bandung pengen kenalan sama ibu-ibu semuanya ya.